sehat Ibu. Gimana kabar Ibu sebaiknya? Alhamdulillah Ibu hari ini sehat walafiat. Kak Kiki hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Betul Bu. Untuk melakukan kegiatan coaching tentunya ada beberapa kompetensi coaching yang harus Kak Kiki ketahui. Nah, kompetensi tersebut yaitu yang pertama adalah presensa atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang Pak Kiki ingin kembangkan? Saya rasa untuk praktek coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang present atau kehadiran penuh. Oh iya, Bapak, untuk coaching kali ini Pak Kiki ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya, di mana nanti dalam kehadiran penuh nanti akan salah satunya yaitu mendengarkan secara aktif, terus membuat pertanyaan yang berbobot. Untuk pelaksanaan kegiatan praktek nanti, tentunya Bapak Kiki juga harus mengetahui untuk rubrik penilaiannya. Yang harus dipenuhi jika nanti ingin mendapatkan nilai yang maksimal. Rubrik yang itu untuk mendengarkan aktif, nanti salah satunya yaitu ada bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coaching. Untuk pertanyaan yang berbobot, nanti Kak Kiki harus selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari proses mendengarkan aktif. Membudayakan coaching nanti Kaki harus dapat membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Kira-kira apa nanti yang akan Bapak harapkan dari kegiatan coaching nanti? Saya kira apabila dapat mendengarkan secara aktif, kemudian juga kehadiran penuh dalam proses kegiatan coaching ini, saya berharap dapat menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching agar mereka mampu. Berarti dari selanjutnya naik, sip? Iya. Oke. Yaitu coaching bisa menggali dan menemukan solusi sendiri, juga kedepannya coaching bisa mengetahui langkah-langkah apa yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Jadi nanti harapan Bapak nanti coaching dapat menggali permasalahannya dan nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Untuk itu selamat melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Bu Rida. Iya, terima kasih. Gimana kabarnya Bu Rida? Alhamdulillah Bapak, saya sehat. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Nah, kira-kira ada yang bisa Pak Kiki bantu untuk saat ini? Oh iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak hari ini sudah sampai ya Pak? Alhamdulillah sampai kok. Alhamdulillah, saya senang sekali Bapak mendengarnya. Kira-kira topik yang akan kita diskusikan hari ini tentang apa ya Bu Rida? Jadi gini Pak, anak-anak saya di kelas itu kenapa ya saya perhatikan itu kok semangat belajarnya itu kurang gitu.
Jadi mereka itu malah asik ngobrol gitu ya, bercanda dengan teman gitu. Jadi kurang sekali tuh memperhatikan pelajaran yang sedang mereka pelajari gitu Pak. Gitu ya, jadi kadang anak-anaknya seperti itu. Iya. Nah, kira-kira hal apa yang menyebabkan murid-murid Burida melakukan seperti itu? Iya, saya kira Pak, mereka tidak memperhatikan mungkin motivasi belajarnya kali ya Pak ya, motivasi belajarnya yang belum maksimal. Kemudian bisa juga Pak dari media ajar yang saya gunakan Pak. Oh gitu ya. Iya. Oh gitu ya Burida. Nanti motivasi belajarnya yang masih kurang Betul. juga dari media ajarnya. Nah, kira-kira media ajar apa yang Ibu berikan ketika proses pembelajaran di kelas? Iya, biasanya Pak, saya itu menggunakan media ajarnya seperti gambar gitu Pak ya, yang di print gitu ya. Kemudian yang nonton video gitu ya Pak ya. Dan memang sebagian besar siswanya memang kurang tertarik tuh Pak dengan penggunaan media seperti itu gitu. Kan anak-anak sekarang Pak ya, anak-anak zaman now gitu ya Pak ya. Jadi sepertinya media ajar yang saya gunakan itu belum memberikan makanan bagi mereka gitu, sehingga mereka kurang tertarik belajarnya juga. Ya, berarti pada intinya di media ajar yang Ibu berikan anak masih kurang tertarik. Betul. Nah, kira-kira kalau dilihat dari data awal atau analisa Burida, kalau dinilai ada di skor berapa untuk motivasi anak-anak Ibu Burida di kelas? Iya, saya kira untuk motivasi belajar mereka memang masih ada di nilai 6 sih Pak kalau menurut saya nanti. Oh begitu. Iya. Nah, kira-kira nanti Burida ingin mencapai di nilai berapa untuk anak-anak didiknya ke depannya? Saya harapkan motivasi belajar mereka itu bisa meningkat ya maksimal di nilai 8 dulu aja lah Pak gitu. Jadi nggak terlalu tinggi gitu, cuma cukuplah di nilai 8. Wah, luar biasa ya Bu Rida ya. Teknologi seperti apa yang akan Bu Rida gunakan pada murid-muridnya? Teknologi yang saya akan gunakan adalah handphone gitu ya. Jadi nanti anak-anak akan membawa handphone ke kelas. Nah, media pembelajarannya adalah nanti guru saya akan membuat media ajar yang diwadahi di dalam Google Sheet Pak gitu ya. Di mana di dalam Google Sheet itu ada berbagai macam media yang digunakan gitu ya. Jadi tidak hanya anak-anak nanti menonton video saja gitu ya Pak ya, tetapi nanti anak-anak juga akan bermain games Pak. Karena kan anak-anak biasanya senang nih Pak ada permainan-permainannya gitu ya. Nah nanti akan diselipkan. Kemudian ada juga nanti media ajar yang menggunakan audio. Bisa jadi Pak nanti kan ada anak yang memang kebutuhan belajarnya dari belajarnya audio Pak gitu. Tetapi penggunaan handphone ini tetap harus izin dari orang tua gitu. Ya, bagus sekali itu idenya Bu Rida. Tadi membawa handphone SIM-nya, kemudian juga mungkin ada di Google Sheet itu sendiri mungkin ada video, kemudian nanti bisa ada audio juga. Nah, kira-kira bagaimana cara penerapan Bu Rida kepada murid-muridnya untuk menggunakan teknologi tersebut? Nah, apa ya? Mungkin nanti dalam penerapannya kepada anak, yang pertama itu tetap harus ada kesepakatan dulu ya Pak ya dengan anak. Karena kan yang namanya anak Pak pastinya mungkin karena senangnya bermain, apalagi pegang handphone, dia pasti nanti akan mengeksplor kepada hal-hal mungkin yang bisa khawatirnya yang kurang baik gitu ya Pak ya. Jadi pertama mungkin saya akan melakukan kesepakatan dulu dengan anak-anak
bagaimana menggunakan handphone ini untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan menggunakan handphone ini dengan langkah-langkah alur merdeka, Pak. Nah, ya Pak ya, alur merdeka yang mulai dari diri gitu ya Pak ya. Kemudian nanti anak akan mengeksplorasi konsep secara mandiri. Kemudian nanti anak-anak juga harus ada ruang kolaborasi Pak. Jadi nanti dengan teman sekelompoknya juga berdiskusi begitu. Terus nanti harus demonstrasi kontekstual, berarti harus mempraktikkan hasil dari ruang kolaborasi itu sampai nanti akhirnya anak-anak juga harus melakukan aksinya Pak. Wah, sangat luar biasa sekali nih Bu Rida. Dari apa yang Bu Rida barusan sampaikan untuk penerapannya, Ya. ada kesepakatan dengan Betul. anak terlebih dahulu untuk penggunaan API Ya. sendiri, kemudian juga menggunakan alur merdeka, misalnya dimulai dari diri sendiri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konteks, dan diakhiri dengan aksi nyata. Iya. Nah, kira-kira dari hal yang barusan disampaikan Bu Rida, kira-kira yang menjadi skala prioritas atau langkah yang akan dilakukan dengan waktu terdekat ini, yang mana yang akan dilakukan oleh Bu Rida? Saya rasa untuk prioritas yang pertama adalah mungkin saya harus ini dulu Pak, harus memetakan dulu kebutuhan ajar yang akan digunakan dalam media pembelajaran tersebut. Berarti saya harus menganalisis dulu capaian pembelajarannya Pak. Ya, kemudian setelah itu baru saya kaitkan media pembelajaran apa nih yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Baik, Bu Rida. Bagus sekali itu langkah-langkah yang Bu Rida lakukan. Yang pertama menganalisis capaian pembelajaran, kemudian media pembelajaran apa yang sesuai atau cocok dengan CP tersebut, dan di akhir mungkin the goal-nya ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh murid-murid Bu Rida dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira Bu Rida sudah punya rencana kapan kegiatan ini akan dilaksanakan? Kebetulan sekarang ini kan mau memulai tahun ajaran baru, jadi memang saya ingin mempersiapkan ini di minggu ini Pak, gitu, supaya nanti kan bisa langsung digunakan ya Pak ya. Jadi tahapan yang tadi saya lakukan, saya akan laksanakan di minggu ini. Gitu. Jadi dari menganalisis capaian, kemudian menganalisis media yang akan digunakan cocok atau tidak kan ya Pak ya. Jadi tidak semua mungkin tidak semua media itu cocok untuk capaian pembelajaran tertentu gitu. Jadi dilihat dulu kesesuaiannya, kemudian baru nanti akan membuat media ajarnya Pak. Jadi media ajarnya juga harus saya buat sendiri begitu. Baik, Bu Rida. Mungkin dalam 1 minggu ini atau pekan depan, Bu Rida akan melaksanakan rencana yang tadi sudah direncanakan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik, dari mulai tadi kesesuaian media pembelajaran untuk murid-muridnya di kelas. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya, seperti apa kira-kira yang Ibu inginkan untuk rencana yang ingin Ibu laksanakan? Iya, kebetulan ya Pak ya, di sekolah saya itu ada rekan sejawat yang memang gurunya masih muda ya Pak ya. Kemudian beliau juga sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi. Rasanya saya akan banyak belajar berkolaborasi dengannya gitu. Karena memang saya juga perlu memperhatikan media pembelajaran yang kekinian gitu ya, yang tadi Pak bisa dikatakan membangkitkan motivasi anak gitu, sehingga tertarik untuk mengikuti pembelajaran begitu Pak. Wah, sangat luar biasa sekali Bu Rida. Memang perlu ya adanya kolaborasi dengan rekan sejawat, apalagi ini dengan tujuannya ingin Bu Rida
capai ketika Iya. pembelajaran di kelas, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, Iya. sehingga diharapkan motivasi anak bisa ada perubahan atau peningkatan. Iya. Gitu. Nah, kira-kira setelah 1 minggu ke depan, boleh nggak nanti kita diskusi kembali bagaimana perubahan dari apa yang telah Ibu Rida rencanakan, terutama dalam kegiatan proses pembelajaran yang berkaitan dengan motivasi murid-murid Bu Rida itu sendiri. Oke, boleh Bapak, dengan senang hati nanti saya akan bisa memaparkan kembali bagaimana nanti hasilnya setelah anak-anak saya belajar menggunakan media ajar teknologi tersebut begitu. Baik Bu Rida, semoga rencana yang Bu Rida ingin laksanakan bisa berjalan dengan baik, dan bagaimana perasaan Bu Rida setelah kita berdiskusi barusan, apa yang Bu Rida dapatkan? Iya, saya sangat senang sekali setelah mengikuti kegiatan ini, diskusi dengan Bapak ya Pak ya. Yang awalnya memang yang saya pikirkan adalah media ajarnya ya handphone saja gitu, tapi setelah tadi Bapak memberikan pertanyaan, saya jadi mendapatkan ide yang baru. Kenapa tidak media ajar yang saya akan gunakan itu menggunakan alur merdeka, sehingga anak-anak itu bisa belajar mandiri juga, kemudian bisa berkolaborasi juga, dan tentunya Pak yang paling penting adalah anak-anak bisa menerapkan implementasi dari pembelajaran itu di aksi nyata. Itu mungkin Pak yang saya rasakan. Iya, baik Bu Rida. Semoga berjalan lancar ya rencana yang akan direncanakan dan dilaksanakan oleh Bu Rida. Selamat melaksanakan, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih Bapak atas motivasinya kepada saya. Sama-sama Bu Rida, tetap semangat ya. Insya Allah semangat Bapak. Ya. Selamat siang Pak Miki. Selamat siang Bu Sumiya. Alhamdulillah kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kalau menurut Bapak, Bapak menilai kegiatan coaching tadi, menurut Bapak bagaimana? Baik Bu, terkait coaching tadi, alhamdulillah mungkin selama proses coaching saya lakukan, saya rasa apa yang sudah saya lakukan sudah dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tahapan-tahapan dari alur ceritanya, hingga saya bisa melihat dan merasakan bagaimana si coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oh iya. Nah, ya, kira-kira apa yang membuat Bapak membuat penilaian seperti itu? Saya melihat dari yang pertama dari perasaan si coach itu sendiri, dilihat dari emosinya, si coach bisa merasa tidak tertekan, terus pertanyaan yang diberikan dapat dijawab semuanya dengan lancar, dan juga tanpa ada rasa kurang dimengerti oleh si coach. Jadi secara tidak langsung si coach dapat diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan sendiri, dan juga potensi yang ada dari si coach itu sendiri. Baiklah Pak Kiki, saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi ya Pak Kiki. Nah, kalau dari hasil pengamatan saya tadi, alhamdulillah pada kompetensi mendengarkan secara aktif itu Bapak sudah berjalan dengan baik, karena tadi Bapak sudah bisa menghadirkan diri secara penuh, dan kemudian Bapak juga sudah mampu membuat pertanyaan yang terbuka. Terus Bapak juga dapat membantu coach untuk membuat rencana aksi. Baiklah, dari hasil coaching tadi, insya Allah nanti akan saya jadikan rujukan dalam kegiatan supervisi akan nanti. Mudah-mudahan
mudah-mudahan kegiatan coaching ini nanti bisa kita lakukan lagi ya Pak. Iya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih Pak Kiki. Sama-sama Ibu. Selamat sore Bu Rida. Ya, selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak, kabar saya sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bu Rida, hari Iya. ini akan melaksanakan kegiatan coaching. Betul Pak. Tentunya harus memahami beberapa kompetensi yang ada dalam coaching itu sendiri. Nah, di sini ada kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, kira-kira kompetensi inti coaching yang mana yang akan Ibu Rida kembangkan? Iya. Saya kira untuk kegiatan coaching kali ini saya ingin meningkatkan kompetensi mendengar secara aktif Pak. Baik, mendengarkan secara aktif. Kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu Rida kembangkan. Nah, mendengar secara aktif ini tentunya ada beberapa indikator tercapaian sehingga nanti bisa memecahkan atau bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh si coaching ya. Iya. Nah, kira-kira di indikator kira-kira indikator pencapaian seperti apa yang ingin Bu Rida kembangkan? Ya, jadi Pak dalam kompetensi mendengar secara aktif ini, saya kira ini menjadi suatu hal yang penting karena dari kegiatan tersebut kita harus jeli untuk menemukan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coaching begitu. Jadi dari kata kunci tersebut nanti tentunya saya mungkin akan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian dari kata kunci tersebut sehingga saya bisa membantu coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik. Nah, untuk selanjutnya, untuk pelaksanaan kegiatan praktek coaching kali ini ada beberapa rubrik penilaian yang harus terpenuhi ya Bu Rida. Iya. Yang pertama tadi mendengarkan aktif. Untuk mendapatkan poin maksimal untuk yang mendengarkan aktif ini adalah bebas dari judgment, Iya. kemudian asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coaching. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot ini untuk mendapatkan nilai maksimal selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan juga, kemudian juga selanjutnya berasal dari mendengarkan ini agar si coach itu bisa lebih fokus. Kemudian yang ketiga, memberdayakan coach untuk mendapatkan nilai maksimalnya, yaitu membantu membuat rencana asli yang spesifik. Dan selanjutnya adalah mendorong ide atau solusi dari coach pada saat diminta saran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Iya, baik Bapak. Dulu Bu Rida, selamat untuk melaksanakan kegiatan coaching. Semoga diberikan kelancaran dan bisa berjalan dengan baik. Iya, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Rida. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Ibu Sumina, silahkan duduk Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Iya, bagaimana kabarnya Ibu Sumina? Alhamdulillah, hari ini saya baik Bu. Gimana dengan Bapak Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya sendiri sehat Ibu. Iya, ngomong-ngomong ini ada apa ya Bu ya? Oh ya Bu, saya di sini memang ingin bertemu dengan Ibu karena saya ada sedikit yang menjadi ganjalan gitu Bu. Nah, saya ingin curhat dengan Ibu. Oh, jadi Ibu ingin curhat kepada saya ya Bu ya, berarti ada hal yang ingin Ibu sampaikan kepada saya.
Jadi boleh saya tahu kira-kira hal apakah Ibu yang akan kita diskusikan hari ini? Oh iya Bu, nah ini Bu, di sekolah saya melihat rekan-rekan guru di sekolah saya itu pembelajarannya monoton Bu, gitu. Jadi masih banyak menggunakan cara-cara lama gitu. Jadi kelihatannya murid-murid jadi kurang aktif gitu Bu. Oke, jadi di sekolah Ibu permasalahannya adalah guru-gurunya itu melakukan pembelajarannya masih monoton ya Bu ya. Kira-kira ini pembelajaran monoton yang seperti apa ini Bu? Bisa Ibu jelaskan? Oh iya Bu. Yang jadi Bu kebanyakan itu masih menggunakan cara-cara lama, yaitu guru ceramah nanti siswa suruh mengerjakan. Iya. Terus banyak juga hanya mengandalkan dengan buku paket saja Bu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa guru-gurunya itu masih banyak menggunakan metode ceramah ya Bu ya. Nah kemudian Bu bagaimana dengan peserta didiknya di kelas? Oh, justru itu Bu, karena guru itu hanya metode yang menggunakan metode ceramah gitu. Iya. Jadi kadang banyak juga anak-anak yang tidak mendengarkan Bu. Memang ada sebagian yang mendengarkan, tapi ada juga yang sebagian juga malah sibuk sendiri gitu. Oh, oke. Jadi dari metode tersebut siswanya pun jadi tidak mendengarkan gitu ya apa yang diinstruksikan oleh guru ya. Nah kemudian kondisi seperti apa yang Ibu inginkan dari guru-guru tersebut? Nah, saya menginginkan guru-guru itu melakukan perubahan gitu ya. Nah, jadi jangan hanya istilahnya monoton terus Bu gitu. Oke, jadi adanya perubahan ya Bu ya? Perubahan seperti apa Bu? Bisa Ibu jelaskan? Ya, perubahan yang saya inginkan yaitu perubahan di dalam pembelajaran. Jadi guru-guru itu lebih aktif Bu, lebih kreatif dalam salah satunya itu penggunaan media pembelajaran. Oke, jadi lebih ke kreatif guru-guru dalam menggunakan media pembelajaran ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau Ibu beri skor nih ya Bu ya, kira-kira Ibu kasih skor berapa nih untuk kreativitas guru-guru dalam menggunakan media pembelajaran itu? Nah, kalau untuk saat ini mungkin saya baru bisa memberi skor pada angka 6 Bu gitu. Oke, jadi angka 6 cukup ya Bu ya untuk menggambarkan kondisi kreativitas guru-guru di sekolah Ibu. Iya, oke. Iya. Dukungan seperti apa yang ingin Ibu perlukan? Oh iya. Dari apa ya untuk mengimplementasikan yang tadi ya Bu ya, yang akan menjadi prioritas komunitas belajar ini? Oh iya. Kebetulan kan saya ada beberapa orang yang alhamdulillah meneliti. Nah nanti insya Allah guru-guru yang lain itu nanti itu menjadi narasumber pada waktu kegiatan praktek lagi, itu terutama dalam membuat video pembelajaran. Jadi Ibu ingin membutuhkan dukungan dari guru yang tadi yang memiliki kemampuan IT-nya bagus begitu ya, sehingga nanti jadi di skor 6 ya Bu ya, yang menggambarkan bagaimana kreativitas guru-guru dalam penggunaan media pembelajaran saat ini. Nah, Ibu rencananya mau menaikkan di skor berapa nih supaya guru-guru itu kreatif dalam menggunakan media ajar tersebut? Oh iya, kalau untuk sekarang saya tidak terlalu muluk-muluk ya Bu ya, kalau 10 itu sempurna. Mungkin saya menargetkan pada angka 8 dulu Bu. Oke, 8 ya Bu ya, mungkin 8 mungkin menurut Ibu sudah cukup gitu ya? Minimal sudah ada
peningkatan buat anak. Iya. Baik, berarti harus ada peningkatan dari skor 6 menjadi skor 8. Nah, berarti indikator yang bisa menjelaskan untuk skor 8 ini berarti bagaimana, Bu? Oh iya, untuk indikator yang bisa menjelaskan tentang 8 itu minimal nanti guru-guru bisa membuat media pembelajaran sendiri secara aktif gitu. Jadi istilahnya pertama dari motivasi guru juga tumbuh gitu. Iya, gitu ya. Jadi diharapkan skor 8 itu guru-guru bisa membuat media pembelajarannya, begitu ya. Nah, lalu solusi apa nih yang akan Ibu lakukan supaya kreativitas guru tersebut bisa meningkat? Oh iya, yang akan saya lakukan yaitu yang pertama kita mengajak guru-guru untuk melakukan pelatihan mandiri ya Bu ya. Pelatihan mandiri. Ya, sekarang kan banyak pelatihan secara online yang ada dalam PMN. Nah, keduanya akan menggerakkan dalam kegiatan kumpul nanti di dalam kumpul. Nanti akan kita adakan berbagi praktek baik, di mana nanti ada guru-guru yang mahir IT diminta untuk ngajarin teman-temannya untuk membuat media pembelajaran yang istilahnya yang menarik bagi anak. Salah satunya yaitu media yang perlu IT karena sekarang itu mau tidak mau zaman teknologi. Jadi guru-guru nanti akan mengikuti pelatihan mandiri ya Ibu, yang pelatihan mandiri kemudian akan dioptimalkan kembali di komunitas belajar, begitu Bu? Iya. Oke. Lalu langkah apa saja nih Bu ya yang akan Ibu lakukan terkait dengan solusi yang tadi Ibu sudah sampaikan? Oh iya gitu. Kalau itu saya udah mengajak guru-guru kan mulai dari sekarang itu untuk mengajak untuk mengikuti pelatihan ini. Di situ pelatihannya bisa secara mandiri. Nah, kalau untuk kumpul itu bisa dari sekarang gitu. Kita kegiatan kumpul kan kita sudah aktif gitu. Tinggal nanti kita jadwalkan lagi tentang kegiatannya. Oke, jadi kalau untuk pelatihan mandiri memang sebetulnya sudah dikerjakan secara mandiri ya. Nah, kemudian komunitas belajar tadi Ibu sampaikan akan membuat jadwal. Kira-kira Ibu ada solusi yang lainnya nggak Bu? Selain tadi pelatihan mandiri, kemudian komunitas belajar, ada solusi yang lainnya tidak Bu? Nah, yang terakhir nanti kalau misalnya kedua tadi sudah berjalan, nanti insya Allah saya mengajak teman-teman untuk membuat kelas terbuka. Nah, jadi ada guru yang menjadi model, nanti guru-guru yang lain bisa melihatnya. Wah, sepertinya seru sekali ya Bu ya. Jadi tadi Ibu sampaikan bahwa nanti ada kelas terbuka Ibu ya, kelas terbuka sehingga guru-guru yang lain pun bisa melihat nanti ya Bu ya, mengobservasi begitu. Wah, ide yang sangat luar biasa Ibu ya. Kemudian dari ketiga solusi tadi yang sudah Ibu sampaikan ya Bu ya, pelatihan mandiri, komunitas belajar, kemudian kelas terbuka begitu ya. Nah, kira-kira Ibu yang akan menjadi prioritas Ibu dalam waktu dekat ini yang mana dulu Bu? Oh iya, kalau yang menjadi yang bisa saya laksanakan dalam waktu dekat ini insya Allah yaitu dalam kumpul Bu. Karena kan kita sudah mulai tahun ajaran baru dan kita sudah menjadwal bahwa kumpul kita ini dilaksanakan seminggu sekali. Ya, jadi komunitas belajar Ibu ya yang akan menjadi prioritas Ibu saat ini gitu ya. Kemudian jadwalnya pun dilaksanakan seminggu sekali.
Baik Ibu, sekarang dukungan seperti apa yang Ibu perlukan untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar ini? Oh iya, dukungan yang saya perlukan yaitu pertama dukungan dari kepala sekolah ya Bu, karena untuk membantu supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, saya minta dukungan dari teman, terutama teman-teman yang mahir dalam IT-nya. Nanti teman-teman yang mahir dalam IT itu nanti dalam komunitas bahasa bisa menjadi narasumbernya Bu dalam pembuatan video pembelajaran. Begitu. Jadi selain dukungan dari kepala sekolah, Ibu juga berharap ada dukungan dari guru-gurunya supaya bisa memberikan praktik baiknya gitu ya dalam membuat video pembelajaran. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan komunitas belajar ini? Oh ya, karena sekarang ini sudah mulai pembelajaran baru ya. Iya. Nah, terus komunitas belajar kita juga jadwalnya 1 minggu sekali. Insya Allah mulai minggu depan kegiatan tersebut sudah bisa berjalan. Oke, jadi minggu depan ya Bu ya kegiatannya sudah mulai berjalan kembali. Baik Ibu, mungkin saya mengharapkan nanti setelah minggu ini akan ada pertemuan lagi ya Bu ya, karena saya juga ingin tahu bagaimana pelaksanaan dari komunitas belajar yang sudah Ibu rencanakan begitu. Ya, boleh Bu, nanti Ibu kedatangan Ibu di sekolah. Iya, siap Ibu. Nanti saya menantikan cerita berikutnya lagi ya Bu ya. Saya Iya. untuk harapan. Oke, lalu harapan Ibu nanti ke depannya bagaimana Ibu? Kalau harapan saya kan tadinya saya pilih di sekolah ada perubahan ya. Iya. Jadi nanti ada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi yang namanya istilah masih monoton, sesudah ini nanti pembelajaran kita bisa lebih interaktif gitu dan menyenangkan bagi murid. Wah, seru sekali ya Bu ya. Saya sudah membayangkan nih bagaimana nanti pembelajaran yang akan dilakukannya ya. Baik Ibu, nanti saya menunggu cerita berikutnya ya Bu ya. Oh iya Bu. Salam nanti tunggu ya Bu ya. Iya, siap. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Rida yang sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang ya Bu hari ini. Terima kasih banyak Bu Rida. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Rida. Ya, selamat sore Bapak. Terima kasih sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching kali ini. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar, dengan baik pula. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Bapak, saya bersyukur Bapak ya tadi kegiatan coaching dengan rekan saya bisa berjalan dengan baik. Saya kira kompetensi inti yang saya harapkan sudah tercapai begitu ya, di mana rekan saya yang menjadi coach dapat mengemukakan permasalahan yang sedang dihadapinya dan dapat menemukan solusinya juga Pak. Begitu, Iya Pak. Nah itu yang bisa membuat Ibu menilai seperti demikian itu apa kira-kira? Iya, jadi saya tuh ketika tadi coach sedang menyampaikan permasalahannya, saya catat Pak kata kuncinya itu apa ya Pak ya, sehingga dari kata kunci tersebut saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian coach bisa memberikan penjelasan yang mendalam, kemudian bisa menemukan solusi yang sedang diperlukan oleh coach tersebut. Dan yang terpenting Pak, ketika tadi kita sedang melakukan coaching gitu ya, saya melihat gestur dari coach saya tersebut begitu nyaman, tidak merasa tertekan
dilaksanakan gitu ya, sehingga kegiatannya bisa berjalan dengan baik, kemudian coach pun bisa menyampaikan penjelasannya dengan lancar gitu Pak ya, dan saya pun tentunya memberikan perhatian yang penuh begitu Pak. Baik, bagus sekali juga. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi selama Bu Rida melaksanakan coaching? Boleh Pak, dengan senang hati. Iya. Tadi setelah saya melakukan pengamatan ketika coaching, Bu Rida bersama coaching dengan untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif adalah sudah sangat baik, sudah terlihat jelas. Kemudian juga kata kunci dan yang disampaikan tadi bahwa ibu juga bebas dari judgment, model asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach itu sendiri. Kemudian juga tadi terlihat jelas Bu Rida menyampaikan beberapa pertanyaan yang sangat berbobot dan selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka pada coach itu sendiri. Kemudian juga Bu Rida memberdayakan coach di mana coach sudah bisa mengikuti secara alur tirta, bisa kelihatan gitu, dan ada dari tujuan yang disampaikan, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian juga tadi ada rencana aksinya, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Itu udah kelihatan sangat jelas sekali. Dan ada beberapa catatan juga mungkin yang saya catat dari hasil pengamatan tadi. Ini insya Allah akan dijadikan bahan atau catatan, dan nanti akan saya masukkan ke dalam seperti siakan ini. Nah, mungkin apa yang disampaikan dari permasalahan tadi, Kuci sudah menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Itu sangat luar biasa sekali, dan juga mungkin mudah-mudahan juga apa yang tadi sudah dilaksanakan juga bisa Bu Rida terus implementasikan dalam kegiatan-kegiatan coaching yang lainnya. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Rida tingkatkan dari kegiatan coaching kami ke depannya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak ya atas hasil pengamatan yang telah Bapak lakukan gitu ya. Mungkin untuk kedepannya ada hal yang ingin saya tingkatkan, yaitu dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, karena memang pertanyaan itu sangat penting ya, bagaimana nanti saya harus menggali pemahaman dari coach untuk bisa menemukan kembali solusi yang lebih spesifiknya mungkin Pak gitu. Wah, sangat luar biasa sekali Bu Rida. Mudah-mudahan kedepannya Bu Rida bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk coach seperti yang diharapkan oleh Bu Rida sendiri. Amin. Baik Bu Rida, mudah-mudahan kedepannya Bu Rida juga bisa ketika menemukan rekan sejawat yang mempunyai suatu permasalahan bisa melakukan coaching juga pada rekan sejawat yang lainnya. Iya, semoga ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Rida, semangat dan sukses terus. Amin. Assalamualaikum Ibu Sumina. Waalaikumsalam Bu Rida. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah hari ini saya baik. Gimana keadaan Ibu? Alhamdulillah Ibu, saya sehat ya. Baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Nah, tentunya dalam kegiatan nanti ada kompetensi yang akan Ibu tingkatkan. Kira-kira boleh saya tahu Ibu kompetensi inti apa yang akan Ibu tingkatkan dalam kegiatan coaching ini? Nah, saya rasa untuk praktek coaching kali ini saya ingin menekankan pada kompetensi mendengarkan secara aktif. Baik, berarti mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu yang menjadi acuan
dari ketercapaian dari kompetensi mendengarkan secara aktif itu yang seperti apa? Oh iya. Yang menjadi acuan mendengarkan secara aktif. Menurut saya yaitu apabila saya bisa mendengarkan secara aktif dan bisa hadir sepenuhnya dalam proses kegiatan coaching. Nah, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu nanti bisa menggali dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oh, begitu ya Bu ya. Ya, tapi sebelum nanti kita melaksanakan kegiatan coaching, alangkah baiknya kita perhatikan dulu rubrik penilaian untuk kegiatan tersebut ya Bu. Nah, di sini Ibu, untuk kegiatan coaching di sini ada 3 kriteria ya Ibu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Nah, jadi apabila Ibu ingin mendapatkan nilai yang maksimal, berarti yang harus dilakukan oleh Ibu itu adalah bebas dari memberikan pernyataan judgement ya Bu ya. Kemudian asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Yang kedua, untuk kriteria pertanyaan berbobot, Ibu harus selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan tadi, ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, memberdayakan coaching. Nah, nilai maksimalnya apabila Ibu dapat membantu membuat rencana aksi yang lebih spesifik, ya, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Itu mungkin rubrik penilaian yang akan digunakan pada kegiatan coaching ini. Baik, Ibu sudah paham dengan rubrik penilaian tadi? Sudah. Baik, selamat melaksanakan kegiatan coaching. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak Kiki. Silakan dulu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu maaf mengganggu waktunya. Boleh nggak kira-kira Bu? Ibu lagi santai nggak? Alhamdulillah hari ini Bu lagi santai. Kira-kira ada apa ya Pak Kiki yang bisa Ibu bantu? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu bisa meluangkan waktu buat saya. Kebetulan ada hal yang perlu saya diskusikan dengan Ibu, atau istilah lainnya mungkin saya ingin curhat sama Ibu Bu. Ada suatu permasalahan di kelas, terutama ketika saya berhadapan dengan saya di kelas 4A. Oh iya. Jadi Pak Kiki ingin curhat nih, katanya ada permasalahan di anak kelas 4A ya. Nah, kira-kira permasalahan yang seperti apa ya Pak ya? Di kelas saya itu ada salah satu orang murid berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan mencoba curhat sama Ibu untuk mengoptimalkan si anak berkebutuhan khusus itu dalam proses pembelajaran. Jadi Pak Kiki ini ingin membantu untuk mengoptimalkan anak yang berkebutuhan khusus tersebut dalam proses pembelajaran. Betul Bu. Nah, memangnya kondisi siswa yang berkebutuhan khusus itu di kelas seperti apa ya Pak ya? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di kelas 4 yang saya ajar itu ada salah satu murid yang berkebutuhan khusus, di mana anak tersebut masih kurang optimal dalam proses pembelajaran. Jadi saya akan mencoba berusaha mengoptimalkan si murid berkebutuhan khusus tersebut sehingga dia juga punya andil atau peran dan kontribusi dalam pembelajaran, terutama ketika belajar kelompok di kelas. Oh iya. Jadi Pak Kiki ini ingin membantu untuk mengoptimalkan anak yang berkebutuhan khusus, terutama dalam kegiatan kelompok ya Pak ya. Betul Bu. Nah, aktivitas belajarnya di kelas bagaimana Pak? Kalau dilihat dari keseharian si anak yang berkebutuhan khusus tersebut itu masih kurang fokus ketika belajar, ketika guru memberikan materi pembelajaran
dia terkadang sering mengganggu temannya, sehingga terkadang juga dia fokusnya tidak optimal, dan akhirnya juga kalau dilihat dari hasil kognitif atau kemampuan kognitif saya itu masih jauh atau masih kurang, bahkan jauh jika dibandingkan dengan murid-murid yang lainnya. Oh iya, tadi salah satunya karena dia tidak fokus ya Pak ya, sehingga kan hasilnya juga masih jauh berbanding dengan teman-temannya. Nah, kira-kira langkah apa yang pernah Pak Kiki lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama yang pernah saya lakukan kepada anak yang berkebutuhan khusus tersebut, yaitu saya melakukan pendekatan secara persuasif, supaya saya juga tahu bahwa kemampuan dasar si anak tersebut berada di posisi mana. Kemudian yang kedua, saya juga senantiasa memberikan saran kepada teman-teman yang lainnya bahwa kalian murid kelas 4A mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelajaran dan harus saling mendukung ketika proses pembelajaran. Jangan sampai ada salah satu teman yang merasa dikucilkan atau didiskriminasi, begitu Bu. Oh iya, tadi Pak Kiki sudah melakukan pendekatan secara persuasif ya Pak ya. Betul Bu. Nah, menurut pengamatan Pak Kiki sendiri, kira-kira bagaimana hasilnya? Alhamdulillah sih Bu, ketika saya mencoba pendekatan yang lebih persuasif, yang lebih ekstra pada anak tersebut, ada progres lah walaupun sedikit gitu, terutama dari sikap ada perubahan walaupun sedikit, agak berkurang yang tadinya sering mengganggu temannya, alhamdulillah gitu. Terus juga yang kedua, alhamdulillah juga anak-anak yang lainnya bisa welcome gitu ketika ada diskusi kelompok. Si anak yang berkebutuhan khusus juga punya andil atau kontribusi untuk kelompoknya sendiri gitu, yang minimal tidak langsung drastis meningkat secara bagus sekali, tapi minimal ada progres si anak tersebut gitu. Oh iya, jadi tadi sudah dilakukan pendekatan secara persuasif dan karakternya ya begitu ya, terus dalam dan kelompok dia sudah diterima oleh teman-temannya. Nah sekarang kalau menurut Pak Kiki, kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, nah kemampuan anak tersebut sekarang ada di posisi berapa Pak? Ya, seperti saya sampaikan bahwa memang kalau anak yang berkebutuhan khusus tidak bisa disamakan dengan murid-murid yang lainnya. Hasil pengamatan saya, anak yang berkebutuhan khusus tersebut berada di posisi 5. Untuk sementara ini menurut Pak Kiki bahwa anak tersebut berada pada posisi 5. Nah kira-kira nih kondisi idealnya menurut Pak Kiki anak tersebut itu nanti akan berada pada posisi berapa? Mungkin saya tidak muluk-muluk terlebih dahulu untuk yang anak berkebutuhan khusus tersebut. Minimal dari posisi 5 dia ada peningkatan walaupun hanya 1 tingkat, berada di posisi 6 terlebih dahulu. Jadi step by step mungkin ya Bu ya, karena tadi saya sampaikan bahwa mungkin tidak bisa disamaratakan dengan siswa-siswa atau murid-murid yang lainnya yang memang punya kemampuan berbeda dengan yang anak berkebutuhan khusus. Oh iya. Jadi dari posisi 5 naik menjadi posisi 6 ya, alhamdulillah ada perubahan ya Pak ya. Nah, kira-kira nanti langkah-langkah apa yang akan Pak Kiki lakukan untuk selanjutnya Pak? Rencana kegiatan saya yang akan dilaksanakan ke depan, terutama untuk mengoptimalkan murid berkebutuhan khusus tersebut, saya pertama mungkin akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memang ada murid yang sama seperti di kelas saya, yaitu murid yang berkebutuhan khusus, atau pada rekan sejawat yang memang pernah menangani
anak yang berkebutuhan khusus di kelasnya. Kemudian yang kedua, saya juga mungkin akan coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi booming Bu ya, bahwa ada pembelajaran diferensiasi. Mungkin guru bisa memberikan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bisa dilihat dari gaya belajarnya, baik itu auditori, kemudian visual, juga kinestetik, ataupun dari kemampuan kognitifnya dan lain sebagainya gitu. Yang ketiga, mungkin saya akan berkoordinasi dengan pimpinan saya kepala sekolah untuk pengadaan sarana prasarana yang mendukung supaya pembelajaran lebih interaktif di kelas. Salah satu contohnya mungkin dengan pengadaan infocus, karena terus terang Bu, di sekolah saya itu masih bergiliran untuk menggunakan infocus gitu. Jadi perlu mungkin nanti dikoordinasikan dengan pimpinan saya untuk penambahan sarana tersebut. Yang terakhir juga saya mungkin tidak kalah pentingnya, karena mungkin pendidikan itu tidak akan bisa berhasil hanya mengandalkan guru, siswa, dan kepala sekolah. Tapi di sini mungkin saya juga akan mencoba berkonsultasi dengan orang tua murid yang berkebutuhan khusus tersebut untuk memberikan saran atau masukan agar beliau bisa berkonsultasi dengan fisiater untuk mengetahui perkembangan putranya itu sendiri, dan juga menjadi dasar bagi saya sebagai wali kelas untuk anak yang berkebutuhan khusus itu sendiri dari data dari fisiater itu. Oh iya. Jadi Pak Vicky ini mempunyai 4 langkah ya Pak ya, yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah akan berkolaborasi dengan pimpinan sejawat yang pernah berkontribusi dalam pembelajaran anak kebutuhan khusus. Dan yang kedua, tadi Bapak akan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Yang ketiga, Bapak akan berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, Bapak akan berkomunikasikan dengan orang tua. Syukur-syukur nanti orang tua tersebut bisa membawa anaknya untuk berkonsultasi dengan psikiater. Betul. Nah, dari keempat rencana tadi yang akan Pak Kiki lakukan nih, kira-kira rencana mana yang akan yang bisa Pak Kiki lakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Ya, dari keempat rencana tadi mungkin yang menjadi skala prioritas bagi saya yang terdekat ini, yaitu yang pertama kolaborasi dengan rekan sejawat yang pernah menangani murid yang berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya, karena alhamdulillah dengan pendidikan dan sharing juga dengan rekan yang lainnya, ketika kami mendapatkan pendidikan di guru penggerak juga, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak serumit yang awal kita bayangkan. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas lain. Jadi nanti Bapak akan menerapkan yang dua itu tadi ya Pak ya. Pertama yang berkolaborasi dengan teman sejawat, yang kedua dengan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah dalam pendidikan guru penggerak yang sekarang Bapak ikutin ya, itu ada pembelajaran berdiferensiasi dan ternyata tidak serumit yang dibayangkan Pak ya. Betul, alhamdulillah, mudah-mudahan ya saya bisa menerapkan sehingga anak didik saya yang berkebutuhan khusus tersebut bisa lebih optimal lagi ketika dalam proses pembelajaran di kelas. Iya. Nah, kira-kira nih rencana Bapak tadi akan dilaksanakan kapan Pak? Saya merencanakan mungkin minggu depan Bu. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang saya rencanakan dalam waktu 1 minggu ke depan. Dan mungkin nanti juga saya kalau tidak keberatan meminta waktu kembali kepada Ibu
untuk berdiskusi kembali dan untuk melakukan refleksi. Baiklah, semoga apa yang sudah direncanakan oleh Pak Kiki bisa berjalan dengan baik dan nanti insya Allah mudah-mudahan Ibu bisa ke sana. Kira-kira bagaimana nih perasaan Pak Kiki setelah kita berbincang-bincang hari ini? Alhamdulillah Bu, terus terang saya merasa lega dan senang, bahkan bahagia karena bisa tercerahkan ketika saya sudah berdiskusi dengan Ibu. Mudah-mudahan di kelas nanti, khususnya untuk murid yang berkebutuhan khusus di kelas saya, bisa optimal dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sebanyak-banyaknya atas waktunya dan juga bisa sharing dengan saya. Mudah-mudahan juga saya bisa menemukan solusi yang terbaik khususnya buat murid yang berkebutuhan khusus di kelas saya, dan yang masalah yang saya hadapi bisa dapat diatasi dengan baik pula. Karena terus terang saya juga merasa sangat empati khususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus yang ada di kelas saya. Tapi juga saya tak lupa juga selalu berdoa mungkin semua murid-murid saya bisa menerima pembelajaran selama belajar di kelas, dan juga pembelajaran yang mereka rasakan bisa terasa menyenangkan dan bermakna. Sama-sama Pak Kiki, mudah-mudahan kegiatannya nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Mohon maaf saya lagi mengganggu waktu Ibu. Sama-sama. Ya, selamat siang Ibu Sumina. Selamat Iya. siang Ibu. Alhamdulillah Ibu, tadi praktek coachingnya sudah diselesaikan. Saya lihat tadi berjalan dengan sangat baik. Nah, bagaimana Ibu menilai diri sendiri ya Bu ya, dengan performa yang sudah Ibu laksanakan tadi pada saat coaching? Baik Bu, terkait dengan proses coaching yang saya lakukan tadi, saya rasa apa yang sudah saya lakukan sudah berjalan lancar sesuai dengan tahapan-tahapan pada alur Tirta. Hingga saya melihat dan merasakan bahwa coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh, baik, berarti menurut Ibu sudah baik ya Bu ya. Kira-kira dalam hal apa nih Bu yang menguatkan bahwa penilaian Ibu itu dirasa sudah cukup baik gitu? Oh iya, saya melihat dari pertama dari emosi coach Ibu, bahwa dia tidak merasa tertekan. Terus dia bisa mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya, dan pada akhirnya dia bisa menemukan jawabannya dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, jadi coaching bisa menentukan solusi apa mungkin ya yang terbaik dari permasalahan tersebut. Baik, mungkin Ibu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Bu ya? Baik, dari hasil pengamatan saya terkait dengan kegiatan coaching tadi, saya amati memang semuanya sudah berjalan dengan sangat baik gitu, dimana Pak Kiki sebagai coach gitu ya sudah mampu untuk menyampaikan solusi gitu ya. Begitupun juga dengan Ibu sebagai coach, bahwa yang saya lihat dari kegiatan mendengarkan aktifnya sudah sangat baik Ibu ya. Sehingga Ibu bisa mendapatkan kata kunci ya dari persoalan yang disampaikan oleh coach tersebut. Nah, otomatis Ibu dari kata kunci tersebut dengan Ibu kemudian bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sehingga tadi bisa mengalir begitu saja gitu. Saya lihat coachingnya bisa menyampaikan solusi yang akan coach lakukan gitu ya. Kemudian dalam hal memberdayakan coaching, Ibu Sumina sudah dapat mengidentifikasi masalah gitu ya, sehingga rencana aksi yang disampaikan pun bisa dipertanggungjawabkan
Dan yang saya catat mungkin di sini dari apa yang dilakukan di coaching tersebut, bahwa permasalahan yang dialami oleh coach itu tadi sudah ada solusinya. Yang pertama yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, ya. Kemudian koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan pengadaan sarpras. Kemudian yang ketiganya itu melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi, dan yang terakhirnya adalah melakukan komunikasi dengan orang tua. Mungkin itu Ibu yang saya catat dari kegiatan coaching tadi. Nah, bagaimana ini menurut Ibu untuk kedepannya? Apa yang perlu Ibu tingkatkan kembali? Yang ingin saya tingkatkan dari proses coaching tadi itu saya ingin mendapatkan kata kunci gitu. Karena kata kunci itu merupakan kata yang nantinya untuk membuat pertanyaan tersebut untuk menggali potensi dari kunci. Begitu. Jadi ingin memahami kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya ya Bu ya. Baik, sangat luar biasa sekali Ibu Sumina. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menyampaikan kembali kepada rekan sejawat gitu, dan mungkin saya akan mencatat hasil dari coaching ini sebagai bahan untuk supervisi akademik Ibu ya. Baik, itu saja mungkin Ibu Sumina. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di kegiatan yang lainnya.